wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Alicia. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bab 2, cerita tentang Indonesia kita, topik A1, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, pada mata pelajaran IPA kelas 6. Kira-kira faktor apa saja nih yang mempengaruhi bangsa asing melakukan penjelajahan samudera? Kalian penasaran? Mari kita simak video animasi berikut. Adik-adik, ada beberapa faktor yang menyebabkan bangsa asing melakukan penjelajahan samudera. Yang pertama adalah keinginan mereka untuk mencari kekayaan atau biasa disebut dengan gold. Kekayaan yang mereka cari terutama rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal adik-adik. Harga rempah-rempah ternyata senilai dengan harga emas atau gold. Mengapa ya mereka sangat membutuhkan rempah-rempah? Ternyata rempah-rempah digunakan untuk industri obat-obatan, bumbu masak, dan sebagai penghangat tubuh. Karena kita ketahui ya adik-adik, di Eropa suhunya sangat dingin. Kemudian faktor yang kedua, keinginan untuk mencari kekayaan atau yang disebut dengan glory. Di Eropa terdapat suatu anggapan bahwa jika suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut kategori negara yang jaya atau glory. Faktor yang ketiga adalah keinginan menyebarkan agama atau yang disebut dengan gospel. Selain mencari kekayaan, kejayaan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut menyebarkan agama kepada penduduk yang dikuasai. Tugas ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan di seluruh dunia dan awalnya dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, faktor berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring berkembangnya masa, ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang dengan pesat. Seperti berkembangnya teknik pembuatan kapal sehingga dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya persenjataan. Senjata digunakan oleh para penjelajah laut untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas adik-adik. Ternyata kompas digunakan sebagai petunjuk arah pada saat melakukan pelayaran. Adik-adik, ternyata banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Di antaranya ada faktor gold untuk mencari kekayaan, glory untuk mencari kejayaan, dan gospel untuk menyebarkan agama. Selain itu, perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi kedatangan bangsa Eropa ke samudera untuk mencari rempah-rempah. Nah adik-adik, bagaimana ya proses datangnya bangsa Eropa ke Nusantara? Mari kita simak video animasi berikut. Beberapa negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia diantaranya adalah bangsa Portugis. Orang Portugis pertama yang berupaya mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Beliau meninggalkan Portugis sejak tahun 1486. Ia kemudian menyusuri pantai barat Afrika hingga akhirnya tiba di Tanjung Harapan atau yang sering disebut dengan Tanjung Topan. Penjelajahan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Pada tahun 1497, Vasco da Gama kemudian berhasil tiba di Calicut atau di India pada tahun 1498.
Penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque. Beliau melanjutkan upaya Vasco da Gama untuk tiba di Nusantara. Wow, ternyata berhasil adik-adik tiba di Malaka tahun 1511. Bangsa Portugis kemudian terus berupaya mencari pusat rempah-rempah yang ada di Nusantara. Akhirnya melanjutkan penjelajahannya di bawah pimpinan Antoni de Arbru yang berhasil sampai ke Maluku tahun 1512. Bangsa Portugis diterima dengan baik oleh Raja Ternate hingga diperbolehkan untuk berdagang di wilayah Maluku. Bangsa berikutnya yang akan kita bahas adalah kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Bangsa Spanyol juga berupaya pergi ke dunia timur, tepatnya Nusantara, untuk mencari rempah-rempah. Tokoh pertama yang melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus di tahun 1492. Akan tetapi, beliau hanya sampai di Kepulauan Bahama. Kegagalan Columbus tiba di Nusantara kemudian membuat tokoh pelaut lainnya berupaya untuk pergi ke dunia timur. Kemudian muncul tokoh baru yang bernama Ferdinand Magalhães menjadi tokoh kedua yang bertolak dari Spanyol pada tahun 1519. Akan tetapi di tahun 1521 beliau tiba di Filipina dan pada saat itu terjadi peperangan antara armada laut Spanyol Ferdinand dengan rakyat Filipina. Dan dalam peristiwa tersebut kemudian Ferdinand tewas. Ia hanya mencapai Filipina pada tahun 1521 karena ia tewas akibat peperangan dengan rakyat Filipina. Pelayaran Magalhães kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Pada tahun 1522 berhasil tiba di Tidore dan diterima baik oleh Raja Tidore. Selanjutnya kita akan membahas pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang pertama kali pada tahun 1595 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman yang kemudian berhasil tiba di Banten. Awalnya kedatangan mereka diterima sangat baik oleh rakyat Banten. Akan tetapi karena sikapnya yang kurang baik terhadap rakyat setempat, hingga akhirnya kemudian armada Belanda diusir. Kedatangan Cornelis de Houtman menjadi awal dari upaya Belanda menguasai Indonesia, karena Belanda berhasil mengetahui bahwa di Nusantara atau di Indonesia banyak memiliki kekayaan sumber daya alam. Adik-adik, kali ini kita sudah belajar mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi bangsa asing melakukan penjelajahan samudera. Tadi kalian masih ingat kan faktor-faktornya, diantaranya ada gold, ada glory, ada gospel, dan perkembangan teknologi pelayaran. Selain itu, terdapat beberapa bangsa yang melakukan penjelajahan samudera seperti bangsa Portugis, kemudian ada bangsa Belanda, dan juga bangsa Spanyol. Nah adik-adik, jangan lupa untuk selalu menjaga kekayaan alam bangsa Indonesia. Tetap semangat ya adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya.